Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik. Alhamdulillah, saya juga baik. Sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelasnya, silahkan pimpin doa. Menurut kepercayaan masing-masing, doa mulai. Selesai. Ini siapa yang tidak masuk ini? Nihil, Pak. Nihil. Nihil nggak masuk ya? Nihil nggak masuk, Pak. Saya absen dulu ya. Ya. Panji Adi Hadir, Pak. hadir. Juga Dewantara Hadir, Pak. hadir. Taufik Himawan Saya, Pak. ya hadir. Ilham David Hadir, Pak. hadir. Baik. Oke anak-anak, pada pertemuan kemarin kita telah belajar tentang struktur teks cerpen. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang tokoh dan penokohan dalam cerpen. Sebelum masuk ke tokoh dan penokohan, Bapak akan menjelaskan unsur intrinsik cerpen. Nah, unsur intrinsik cerpen itu adalah unsur yang ada di dalam sebuah cerita pendek. Ada 8. Yang pertama apa? Tokoh. Oke, baik. Tema, Pak, tema. Ya, tema. Apalagi? Alur, Pak. Alur. Alur, betul. Penokohan. Oh ya, baik. Penokohan. Sudut pandang. Benar, sudut pandang. Yang keenam, Patah. apa? Patah. Mata itu sama seperti penokohan. Oh, iya, Pak. Keenam, gaya bahasa. Oh, Iya. Yang ketujuh ada apa? Amanat. Oh, aman. Anu dulu ya. Latar. Yang ke-8 terakhir ada amanat. Pak. Nah, pada pertemuan kali ini Bapak akan menjelaskan tentang tokoh dan penokohan. Sebelum lanjut ke materi yang lebih mendalam, Bapak akan memberi contoh cerpen terlebih dahulu. Ini dibaca, dipahami. Di situ ada tokoh dan penokohannya. Baca dulu ya. Sudah belum? Sudah, Pak. Baik. Saya jelaskan terlebih dahulu ya, tokoh dan penokohan. Tokoh itu adalah pelaku atau pemeran yang ada di dalam sebuah cerita. Sedangkan penokohan adalah sifat atau watak tokoh yang ada di dalam sebuah cerita. Penokohan dibagi menjadi 4. Yang pertama, tokoh protagonis, yaitu tokoh utama yang memiliki sifat baik. Kemudian yang kedua ada antagonis. Antagonis itu pemeran utama yang memiliki sifat buruk, jadi balikannya dari protagonis. Kemudian ada tritagonis. Tritagonis itu sebagai penengah dalam konflik yang ada di dalam sebuah cerita. Nah itu
Selanjutnya kita bahas bersama-sama tokoh yang ada di dalam contoh cerpen ini. Yang pertama ada siapa? Aku. Aku. Ibu, Pak. Ya, benar. Ibu. Yang kedua ada Ibu. ibu. Yang ketiga Ayah. ayah. Ya, baik. Kemudian penokohan. Penokohan tadi kan sifat dan watak tokoh. Aku wataknya gimana? Diam, Diam. berbakti pada orang tua. tua. Nah, benar. Tokoh ibu wataknya gimana? Tegas. Tegas, Pak. Ya, tegas. Terus apa lagi? Terus sabar, Pak. Pak. Sabar. Ya, baik. Betul. Apa lagi? Telaten. 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 Ya, bisa. Kemudian Peduli. iya. Terus tokoh ayah wataknya gimana? Ya. Sabar. 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 Ya, betul. Satu lagi, Pekerja keras. Pekerja keras, Pak. kerja keras. Betul. Jadi kalian sudah paham ya tentang tokoh dan penokohan dalam cerita? Sudah, Pak. Lama. Apakah ada yang bingung? Apa mungkin ada yang perlu ditanyakan? Belum, Pak. Belum. Belum. Baik, saya kasih pertanyaan terlebih dahulu. Apa yang dimaksud dengan tokoh? Yang bisa tunjuk jari. Ya, topik. Tokoh adalah peran atau pelaku dalam cerita. Pintar. Betul. Kemudian penokohan, siapa yang tahu? Tadi Bapak sudah menjelaskan. Sekarang Saya, Pak. ya, Panji apa? Penokohan itu sifat atau watak dari tiap tokoh-tokoh dalam cerita. Ya, betul. Jadi sudah paham ya ini ya? Sudah, Pak. Selanjutnya Bapak akan mengasih soal kepada kalian. Ini ada soal cerpen lagi. Dikerjakan sendiri-sendiri dulu. Bapak beri waktu 5 menit. Ada yang bingung tidak? Tidak, Pak. Tidak ya? Sudah selesai belum? Lihat lagi, Pak. Oke, lagi. 1 menit lagi ya? Ya, Pak. Iya. Sudah, Pak. Sudah ya. Sekarang Bapak minta kalian berkelompok dua-dua ya. David dengan Yoga, Taufik dengan Panji. Ada depan aja. Ya, Pak. Nah, depan gitu. Bertukar jawaban
Nanti bagaimana menurut kalian jawaban itu yang benar yang mana? Bapak kasih waktu 2 menit. Sudah ya? Coba. Nah, baik. Sekarang saya minta kelompok 1 untuk menjawab soal nomor 1. Dibaca dari situ aja. Soalnya Pak. Soalnya dibaca ya. 1. Sebutkan siapa saja tokoh yang ada di dalam cerpen tersebut. 1. Arin. Ya, 2. Bibi. 3. Ayah Arin Pak. betul. Nah, menurut kelompok 2, jawaban dari kelompok 1 betul atau salah? Betul Pak. Betul ya, betul. Sekarang kelompok 2 menjawab pertanyaan nomor 2. Dari situ aja. 2. Jelaskan watak tokoh yang ada di dalam cerpen tersebut. Watak tokoh yang ada di dalam cerpen tersebut adalah Arin, penyayang, pintar, dan berkemauan tinggi. Penyayang, betul. Buktinya Buktinya Arin itu Pak memahami kondisi ekonomi ayahnya meskipun dia sangat ingin pindah. ya, betul. Pintar, Kalau yang pintar karena prestasi-prestasi dari dirinya. Loh, saya ini mau cok. Karena prestasi-prestasi dari dirinya. Ya, Lagi betul. lagi. Terus yang berkemauan tinggi, dia sangat ingin pindah sekolah hanya untuk dekat dengan keluarga Pak. ya, betul. Yoga diperhatikan ya? Ya Pak. Nanti nggak paham kamu. Ya Pak. Lalu watak Bibi, penyayang dan baik. Ya, betul. Buktinya ini Pak. Bibi akan selalu mendoakan Arin dan selalu mendukung apa yang ingin Arin lakukan selama itu positif. Ya, betul. Kemudian yang terakhir ya. Ayah Arin pesimis dan miskin Pak. Bukan miskin. Ini pesimis itu kurang percaya diri ya? Kalau miskin bukan sifat Pak. Bukan, miskin itu keadaan ekonomi. Maaf Pak. Jadi ayah Arin itu pesimis dan baik ya. Oke, apakah bingung? Masih bingung apa gimana? Enggak Pak. Enggak paham, Jelas, Pak. Sudah jelas. Baiklah, kesimpulan pembelajaran pada siang hari ini adalah di dalam cerpen, bukan hanya cerpen saja ya, tetapi novel, ada cerita-cerita yang lain lah pokoknya. Itu terdapat tokoh dan penokohan. Tadi tokoh itu apa? Kau masih ingat? Saya Pak. Ya, Tokoh adalah peran atau pelaku dalam cerita. betul. Penokohan? Maka adalah sifat atau watak tokoh dalam cerita. Ya, betul. Jadi kalian sudah paham semua. Sebelum menutup pembelajaran kita pada siang hari ini, Bapak mau kasih tugas terlebih dahulu. Kalian nanti di rumah cari cerpen, di internet banyak kok. Boleh cari di internet boleh. Yang singkat aja nggak apa-apa, nggak usah banyak-banyak. Nanti dicari tokoh, kemudian cari juga penokohannya. Iya Pak, siapa? Pertemuan selanjutnya kumpulkan pada saya. Ya Pak. Ya Pak. Kita akhiri pembelajaran kita pada siang hari ini. Sebelum menutup pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas, pimpin doanya. Menurut kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Selesai.
Saya tutup ya. Iya Pak. Ya Pak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.